I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan, dimanapun Anda berada. Ini ada kabar. Kita semua tentu tidak asing dengan Kiai Muharrar Khodhori ya. Mantan Muhyiddin Kabib yang begitu luar biasa. Ya kalau boleh dikatakan Muhyiddin Kabib yang super akut dulu, tapi terus tobat, beralih menjadi pengawal tesis dari Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani. Ini ada yang menarik. Semenjak beliau Kiai Muharrar Khodhori, pengasuh pondok pesantren Al-Mubarakah Al-Arba'in, ini beralih menjadi pengawalnya tesis Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani. Ini ada fenomena 20 santrinya itu diboyong oleh walinya. Ya mungkin walinya itu masih Muhyiddin, sehingga mengatakan beliau itu sesat atau menyebarkan ajaran sesat. Memang intervensi, intimidasi yang dirasakan bukan hanya Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani tok, Gus Abbas tok, tetapi pengikut beliau-beliau pun mendapatkan perlakuan yang sama. Termasuk apa yang menimpa pengasuh pondok pesantren Al-Mubarakah Al-Arba'in ini, Kiai Muharrar Khodhori. 20 santrinya itu diboyong oleh walinya. Dengan dalih kiainya itu sudah tersesat karena sudah tidak percaya lagi dengan Kabib Bebolowi. Tetapi ada hikmah di balik itu semua. 20 santrinya diboyong, tapi ada penambahan 69 santri baru. Ini pengakuan dari Kiai Muharrar Khodhori, pengasuh pondok pesantren Al-Mubarakah Al-Arba'in. Memang kalau kita telusuri ya, kalau kita cermati, Kabib itu ya selalu seperti itu. Seakan-akan mereka itu harus diakui. Kalau kita objektif dulu, siapa yang berani nyenggol Kabib? Kan gitu tuh. Tidak ada yang berani nyenggol Kabib itu. Walaupun si Kabib itu seringkali menyenggol kiai-kiai pribumi, mengatakan Syiah, mengatakan ulama wah macam-macam. Tetapi tidak ada yang berani dulu. Ya ada itu ya cuma 1-2 orang. Nah, semenjak adanya tesis dari Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani ini, banyak kiai-kiai yang tersadarkan, termasuk Kiai Muharrar Khodhori ini. Ini betul-betul sadar karena ya mendapati perlakuan-perlakuan yang tidak baik yang menimpa beliau. Yang terbaru itu beliau ngajak debat kepada khusus para kabib. Beliau berjanji akan menyediakan uang transport. Nah, salah satu kabib yang berasal dari Tegal itu sudah menyanggupi akan datang dan minta ditransporti, dikirim, ditransfer kan gitu. Sudah dikirim 1 juta, ternyata zong, tidak hadir atau PHP kalau istilah anak-anak sekarang. Diberi harapan palsu. Makanya semakin yakin untuk ikut perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, Kiai Muharrar Khodhori, pengasuh pondok pesantren Al-Mubarakah Al-Arba'in, yang mana di status Facebooknya itu beliau mengunggah ya, gara-gara ikut PWI LS, 20 santrinya itu diambil oleh wali santrinya gitu. Terus ada berita katanya Kiai Muharrar Khodhori ini menyebarkan faham-faham kesesatan karena tidak percaya Kabib. Jadi
Memang kalau urusan intimidasi, intervensi ya, terus mengkondisikan massa itu memang ahlinya ahli. Habib ini loh. Dan siapapun yang akan berurusan dengan Habib ini akan panjang urusannya, karena semua orang ini tahu, semua orang akan terlibat gitu loh, sehingga move-nya itu begitu heboh, begitu luar biasa. Bahkan kiai pun ya kayak Kiai Muharrar Khudori ini, pengasuh pondok pesantren Al Mubarakah Al Arba'in ini sampai 20 santrinya itu diambil dari pondoknya oleh wali santrinya, ya tentu masih Muhyiddin lah wali santrinya itu. Ini membuktikan bahwa sistem adu domba ya yang diterapkan oleh Habib ini diperlakukan. Makanya kalau kita resapi, kita cermati bareng-bareng, mereka selalu menghasut, memprovokasi umat, sehingga siapapun yang tidak percaya Habib ini akan dicap anak cucunya Dajjal, dicap sesat, wah bukan ahli sunnah wal jamaah, seakan-akan sesuatu yang mengerikan gitu loh, seakan-akan sesuatu yang betul-betul membahayakan akidah. Padahal golongan Habib Dobolowi ini tidak bisa membuktikan kan, semenjak munculnya tesis dari Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani ya, ini tidak ada satupun Habib yang mampu membantah tesis tersebut. Ya seperti di Robito Alawiyah itu bukan membantah, itu pembenaran untuk golongan mereka saja. Tidak mampu, tidak tergoyahkan tesisnya Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani itu. Dan mereka pada saat diberi alternatif untuk memverifikasi lewat tes DNA, dan mereka juga beralasan ke sana kemari, tidak jelas. Kan gitu, seakan-akan ya ngapain ngurusi ngikuti pola mereka. Ini kesombongan. Tes DNA itu tidak bisa memverifikasi nasab kan gitu, tidak bisa mengisbat nasab kan gitu loh. Ya memang benar, cuma pada saat hari ini ada orang yang mengaku sebagai dzurriyyah Nabi, tentu haplogrupnya itu harus J1 toh. Lah mereka malah G, ya kan gitu loh. Ada hampir 200-an Alawi yang sudah melakukan tes DNA. Lah haplogrupnya itu sudah jelas ini. Jadi ini loh yang harus kita waspadai. Kejadian yang menimpa Kiai Muharrar Khudori yang diintervensi, diintimidasi, bahkan santri yang mondok di tempat beliau Al Mubarakah Al Arba'in itu ada 20 santri dari pengakuan beliau yang diambil wali santrinya kan karena katanya itu isunya itu mengajarkan ajaran sesat, tidak percaya dengan Habib. ini salah satu strategi mereka, sukses mereka untuk menghegemoni semuanya, saudara-saudaraku. Itulah kabar dari Kiai Muharrar Khudori yang mana 20 santrinya gara-gara bela Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani ya, dan ikut gabung PWILS, itu 20 santrinya itu diambil ya, diambil sama walinya, dibawa pulang. Tetapi alhamdulillah dari pengakuan beliau ada penambahan 69. Terima kasih, tetap NKRI harga mati, Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.